Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih KDKMP tentu diharapkan rakyat jangan sama nanti nasibnya dengan keberadaan MPG, menjadi sarang korupsi, menjadi lambang kebobrokan dari penyelenggaraan pemerintahan kita. Rakyat tidak menginginkan begitu tentunya. Cukuplah hanya satu MPG saja yang bernasib seperti sekarang ini. Jangan ditambah lagi nanti dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Sekaitan dengan ini, wakil rakyat di DPR ada yang mempersoalkan atau yang mengkritik pelaksanaan latihan semi militer bagi manajer koperasi atau calon manajer koperasi yang sebentar lagi akan bergerak di lapangan. Kenapa dia sampai mempertanyakan, mempersoalkan atau mengkritik pelaksanaan itu? Mungkin ada hal-hal yang menurut dia lebih penting dari pelaksanaan pelatihan militer untuk seorang manajer koperasi sekarang ini. Seperti persoalan memanage keuangan, memanage pasokan barang, memanage terkait dengan pengembangan usaha koperasi secara keseluruhan dan banyak lagi hal-hal lain. Sehingga koperasi ke depan benar-benar koperasi yang mencerminkan bahwa keputusan tertinggi untuk sebuah koperasi berada di tangan rakyat. Bukan berada di tangan pemerintah. Bukan berada di tangan seseorang. Tetapi benar-benar berada di tangan anggota. Karena itu koperasi tentu tidak diinginkan nanti berjalan seperti sistem komando. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Detik News menurunkan berita di bawah judul Legislator PDIP pertanyakan relevansi diklat semi militer untuk manajer KDMP. Berita ini hari Kamis 18 Juni 2026. Jakarta. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP Mufti Anam mengkritik proses rekrutmen calon manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP bernuansa semi militer. Mufti mempertanyakan relevansi pendidikan dan pelatihan diklat itu dengan tugas manajer KDMP di lapangan nantinya. Soal nuansa militer dalam proses pembekalan dan pelatihan, saya menghormati nilai-nilai disiplin, integritas, dan semangat kebersamaan. Tapi apa relevansinya pelatihan bergaya barak, yel-yel, dan pendekatan semi-militer dengan tugas utama seorang manajer koperasi? Kata Mufti kepada wartawan Kamis 18/6/2026. Menurut Mufti, kompetensi yang harus dimiliki seorang manajer koperasi ialah kemampuan mengelola usaha alih-alih memimpin pasukan. Dia mendorong pelatihan mengenai kemampuan bisnis, akuntansi, hingga kewirausahaan kepada para calon manajer koperasi. Tugas manajer koperasi bukan memimpin pasukan. Tugas mereka adalah membaca laporan keuangan, mengelola arus kas, memahami rantai pasok, membangun jaringan pemasaran, mengelola risiko usaha, meningkatkan omset, dan menghasilkan keuntungan bagi anggota koperasi, kata Mufti. Karena itu yang dibutuhkan adalah pelatihan bisnis, akuntansi, pemasaran, digitalisasi, manajemen stok, dan kewirausahaan. Bukan sekadar membangun kesan disiplin yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengelola usaha, imbuhnya. Mufti mewanti-wanti sorotan publik jangan hanya menjadi angin lalu bagi pemerintah. Menurutnya, ukuran keberhasilan KDMP yakni jika mampu meningkatkan perekonomian desa dan menghasilkan keuntungan bagi para anggota.
Yang paling penting harus diingat ukuran keberhasilan KDMP bukan seberapa kompak yel-yelnya atau seberapa rapi barisannya. Ukuran keberhasilannya adalah apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, apakah koperasi mampu meningkatkan pendapatan warga desa, membeli hasil panen petani dengan harga yang layak, menyediakan kebutuhan pokok lebih murah, membuka lapangan kerja dan menghasilkan keuntungan bagi anggotanya, kata Mufti. Sahabat BN, sekali lagi yang ingin kita sampaikan, jangan sampai hendaknya nanti nasib koperasi merah putih ini sama dengan nasib makan bergizi gratis. Heboh karena terjadi di sana korupsi besar-besaran. Jangan hendaknya itu terjadi pada program koperasi ini. Kalau sempat nanti koperasi merah putih sama nasibnya dengan MBG, maka kita yakin kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Prabowo Gibran ini akan semakin tergerus. Karena itu, seperti dikatakan Mufti Anam dan anggota DPR RI ini, memang fokusnya harusnya sekarang untuk manajer-manajer ini pada pengelolaan koperasi secara keseluruhan. Sehingga koperasi ini benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip Soko Guru Koperasi yang dulu digerakkan oleh Bung Hatta. Jangan keluar dari tundaknya. Kalau koperasi kita di Republik ini adalah koperasi yang menampakkan demokrasi yang begitu jelas terang benderang untuk anggotanya, koperasi merah putih juga hendaknya begitu. Jangan sampai nanti terkesan koperasi ini mencerminkan kepada publik bergaya sistem komando. A kata manajer, A kata anggota, A kata ketua, A kata anggota, A kata pemerintah, A kata anggota. Jangan hendaknya begitu. Yang berperan penting, yang punya keputusan tertinggi pada sebuah koperasi, anggota. Dengan demikian nanti diharapkan anggota koperasi yang isinya adalah warga masyarakat desa dan kelurahan, dengan masuknya mereka ke koperasi ini, mereka merasa merdeka untuk mengembangkan dirinya di dalam berbisnis. Andai kata nanti di koperasi ini lebih mahal barang daripada di toko-toko masyarakat di desa itu, anggota koperasi harusnya tidak segan-segan memprotes. Andaikan nanti harga-harga hasil tani mereka lebih murah diambil oleh koperasi dibandingkan oleh para pedagang di luaran, maka anggota koperasi harus berani memprotes manajernya, memprotes ketuanya. Jangan sampai nanti anggota koperasi harus tunduk dan patuh kepada ketua koperasi. Anggota koperasi harus tunduk dan patuh kepada manajer. Anggota koperasi harus tunduk dan patuh kepada ini dan itu tanpa syarat. Harus loyal tanpa syarat kepada manajer, kepada ketua koperasi. Jangan sampai hendaknya begitu yang terjadi pada koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini. Kalau sudah begitu, tidak ada namanya lagi di koperasi itu demokrasi. Ini yang tidak diperbolehkan pada koperasi. Dan kalau itu terjadi nanti, bisa jadi ketika berlangsung pemilu, ketika berlangsung pilpres, akan ada komando nanti untuk koperasi ini. Seluruh anggota koperasi Merah Putih harus memilih calon presiden dan wakil presiden A. Seluruh anggota koperasi harus memilih partai A. Jangan itu yang terjadi.
Kalau sejak awal telah dimulai dengan sistem komando, maka besar kemungkinan nanti akan sampai penggiringan kepada hal itu. Kalau itu yang terjadi, maka koperasi tidak ada lagi nilainya di tengah-tengah masyarakat untuk kesejahteraan anggota, tapi sudah untuk kesejahteraan penguasa. Sahabat BN, sekali lagi, koperasi ini dari awal sudah beda bentuknya dengan koperasi-koperasi yang biasanya ada di tengah-tengah masyarakat Republik ini. Kalau selama ini koperasi itu tumbuh dari masyarakat, dananya sebagai pupuk dari masyarakat, sekarang koperasi ini tumbuh dari pusat, dananya dari APBN. Kalau kita tidak keliru, dana yang sudah dikucurkan untuk pembiayai koperasi Merah Putih ini untuk tahun 2025 telah dikucurkan dana dari APBN 16 triliun rupiah. Sedangkan untuk tahun 2026 ini telah dikucurkan dana yang bersumber dari dana bantuan desa sebesar 34,57 triliun rupiah. Jadi dana seluruhnya yang telah masuk ke koperasi desa dan kelurahan Merah Putih ini sampai sekarang telah mencapai 50,57 triliun rupiah. Ini sudah cukup besar. Dan dengan demikian, jangan sampai nanti pada pelaksanaannya, pada penyelenggaraannya, pada perjalanannya, koperasi ini juga diatur oleh pemerintah pusat, diatur oleh partai tertentu, diatur oleh pihak-pihak tertentu di luar anggota. Jangan sampai begitu. Kalau itu yang terjadi, uang rakyat yang demikian banyak untuk koperasi nanti akan menjadi sia-sia. Akan menjadi sia-sia. Tidak biasanya selama ini koperasi dibiayai dengan dana APBN. Baru sekarang. Karena itu, koperasi yang baru tipenya ini tentu diharapkan oleh rakyat akan membawa perbaikan kepada kondisi kehidupan rakyat. Jangan sebaliknya. Membawa kebaikan untuk penguasa. Jangan hendaknya. Ini uang rakyat untuk koperasi ini. Uang rakyat. Uang dari pajak. Dan rakyat tentu juga berharap pembelian 105.000 unit mobil dari India untuk keperluan 80.000 koperasi Merah Putih ini. Tentu diharapkan jangan sampai nanti nasibnya sama dengan pembelian motor untuk MBG yang sekarang dalam pengusutan dugaan kasus korupsi di Kejagung. Sebab besar kemungkinan pembelian mobil untuk koperasi ini tidak didasarkan kepada hasil keputusan rapat anggota koperasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.